Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata, Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Biasa yang ke-32. Kita sudah mendekati akhir tahun liturgi A. Artinya kita sudah hampir selesai membaca seluruh Injil Matius. Dan bacaan yang akan kita renungkan pada Minggu Biasa ke-32 ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Kutipan ini berada di dalam rangkaian khotbah Yesus tentang akhir zaman. Yang diceritakan dalam kutipan hari ini adalah tentang perumpamaan 10 orang gadis. 5 diantaranya dianggap sebagai gadis bijaksana dan 5 yang lain dianggap sebagai gadis yang bodoh. Ke-10 gadis ini sedang menanti datangnya pengantin laki-laki yang akan menuju ke rumah pengantin perempuan. Mereka ingin bergabung dengan rombongan pengantin laki-laki ini, karena di dalam rombongan pengantin laki-laki pasti ada banyak cowok-cowok laki-laki yang masih jomblo yang mungkin bisa mereka temukan sebagai jodoh mereka. Maka kesempatan seperti itu sungguh dinanti-nantikan oleh gadis-gadis yang belum punya pasangan, yang belum punya pacar. Mereka ingin mendapatkannya di dalam peristiwa perkawinan itu. Akan tetapi dalam tradisi orang Yahudi zaman itu, yang menentukan kapan mempelai laki-laki berangkat ke rumah mempelai perempuan itu sang ayah. Kalau ayah mengatakan sekarang berangkat, maka mereka akan berangkat. Kadang-kadang situasi ini dipakai untuk mempermainkan hati mempelai perempuan yang sudah menunggu-nunggu, sudah bersulek, sudah bersiap-siap, tapi pengantin laki-laki tidak kunjung datang. Bahkan bisa jadi datangnya tengah malam, seperti yang dikisahkan di dalam Injil ini. Yesus mengambil tradisi orang Yahudi atau orang sebangsanya waktu itu dalam hal tradisi perkawinan untuk menjelaskan kepada kita bagaimana kita mesti berjaga-jaga, bagaimana kita mesti siap siaga, bagaimana kita mesti menghadapi saat akhir zaman atau akhir hidup kita tiba. Akhir zaman atau akhir hidup tidak pernah kita bisa memprediksikan kapan datangnya. Bisa cepat, bisa lambat, bisa tiba-tiba muncul. Orang yang bijaksana, dia akan membuat persiapan dengan baik. Dan itulah yang digambarkan oleh Yesus dengan 5 gadis yang selain menyiapkan lentera, mereka juga membawa minyak di dalam buri-buri, sehingga ketika lentera mereka redup, mereka bisa segera menambah minyak yang baru. Sedangkan 5 gadis bodoh, mereka tidak membawa bekal, mereka tidak membawa persediaan, mereka kurang antisipatif terhadap situasi yang akan muncul.
Sehingga ketika tengah malam pengantin laki-laki datang, mereka tidak siap. Mereka kalang kabut. Mungkin ada yang bertanya, mengapa gadis-gadis bijaksana itu tidak mau berbagi dengan gadis-gadis yang bodoh tadi? Persoalannya adalah yang dikatakan atau yang diceritakan oleh Yesus ini sebuah perumpamaan. Minyak adalah gambaran kepribadian, mutu hidup seseorang. Nah, mutu hidup atau kekayaan batin tidak bisa dibagikan. Orang harus membangunnya. Orang harus mempersiapkannya sendiri. Kebijaksanaan boleh diseringkan. Orang bisa mendengarkan. Itu seperti terangnya lentera, bisa menerangi orang lain. Tapi orang belum tentu bisa mempunyai lentera yang terang benderang. Mutu hidup, kualitas hidup dibangun oleh seseorang, tetapi tidak bisa begitu saja diberikan kepada orang lain. Ini adalah milik pribadi kita, kualitas hidup kita. Yesus ingin mengajak kita menyadari bahwa perjumpaan dengan Allah tidak ditentukan oleh pihak luar, melainkan oleh diri kita sendiri. Pengalaman dengan yang ilahi adalah pengalaman pribadi yang sangat bergantung pada diri kita. Maka godaan yang paling kuat adalah sikap malas, sikap menunda, atau kalau orang zaman sekarang cenderung asik dengan dirinya sendiri. Sangat gampang kalau kita mengambil contoh bagaimana kita seringkali diselewengkan dari tujuan mulia yang awalnya kita miliki. Taruhlah begini, kita membeli alat komunikasi yang apa istilahnya canggih, bisa untuk macam-macam hal. Idealnya adalah bahwa dengan alat yang canggih itu kita bisa menyelesaikan pekerjaan, kita bisa melakukan apa yang menjadi kewajiban kita atau pekerjaan-pekerjaan kita, ataupun apa yang memang semestinya kita buat. Tapi di dalam alat itu juga ada godaan. Ketika kita membukanya, daripada langsung menjalankan apa yang menjadi tugas kita, kita lalu membuka chatting dulu atau membuka YouTube dulu, lalu tanpa sadar kita terlena dengan hiburan-hiburan tadi. Setelah sekian lama waktunya habis, kita baru sadar, aduh, tugasku belum selesai, pekerjaanku belum tak sentuh. Nah, ini termasuk kesiapsediaan. Kadang-kadang juga kita jatuh dalam godaan malas ke gereja misalnya. Ngapain sih ke gereja? Membosankan. Yang nyanyi gak bagus, pastornya juga khotbahnya jelek. Lama lagi lagu-lagu yang dipilih di gereja kita ini tidak menarik, bikin ngantuk. Lalu seolah-olah ke gereja itu untuk menghibur diri, mencari kepuasan diri. Kita lupa bahwa kita diajak untuk menanggapi Tuhan yang datang dengan tiba-tiba. Apakah kita siap? Ketika kita tidak siap, ketika kita terlena,
ketika kita sibuk dengan diri kita sendiri, maka saat Tuhan datang, kita seperti 5 gadis yang bodoh. Kita akan tertinggal, kita tidak akan dikenal, kita akan mendapati pintu sudah tertutup. Akhir zaman, akhir hidup, memang kita tidak tahu. Tapi semoga kita selalu siap mengolah hidup kita menjadi semakin Tuhan memberkati kita. Amin.